Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman, sahabat, guru semuanya? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah, tentunya kita sangat berharap senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan tentunya semoga pandemi ini segera berakhir. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini di channel ini kita akan membahas terkait soal materi ujian sekolah kelas 6 mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Teman-teman semuanya, pastikan sebelumnya subscribe channel ini agar terus mendapatkan update informasi dari kami. Oke, teman-teman semuanya pastikan fokus dan tentunya soal ini kami bagikan secara gratis. Bagi yang membutuhkan silahkan tercantum nomor WA kami. Kami akan kirimkan filenya sebagai referensi untuk teman-teman semuanya. Oke, kita akan langsung saja ke pembahasan materi soal. Kita akan bacakan soal dari nomor 1 sampai selesai. Dan tentunya kami telah melengkapi kunci jawaban dari latihan soal ini. Oke, kita akan mulai dari nomor 1. Teman-teman semuanya, soal nomor 1. Ini soal nomor 1. Surat Al-Kafirun terdiri atas titik-titik ayat. Teman-teman semuanya kita jawab A 4, B 5 pilihannya, C 6, D 7. Ayo teman-teman semuanya, ada berapakah jumlah ayat dari surat Al-Kafirun? Ada yang bisa jawab teman-teman? Iya, jawabannya adalah betul, C 6. Kita akan lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Wala ana abidum ma abadtum. Nah, lanjutan ayat di atas adalah A a'budu, B abadtum, C ta'budun, D waliyadin. Tadi sudah saya bacakan abadtum ya. Jadi surat Al-Kafirunnya dihafal. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Dalam surat Al-Kafirun, Allah memerintahkan kita untuk A. menghormati guru, B. menghormati orang tua, C. toleransi antar umat beragama, D. tolong menolong dalam kebaikan. Nah, tentunya surat Al-Kafirun itu berisi tentang toleransi antar umat beragama, sebagaimana dalam ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat berapa teman-teman? Dalam Quran surat mohon maaf saya sebutkan Al-Maidahnya. Dalam Quran surat A Al-Maidah ayat 1, B Al-Maidah ayat 2, C Al-Maidah ayat 3, dan D Al-Maidah ayat 4. Teman-teman, ayat berapakah yang menjelaskan tentang tolong menolong dalam kebaikan? Iya, betul. Surat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kita akan lanjut ke soal nomor 5. Wala ta'awanu 'alal ismi wa titik-titik. Lanjutan dari ayat di atas adalah al-udwan ma'budu at-taqwa al-birra. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Betul, A ya teman-teman. Kita akan lanjut ke soal nomor 6. Meyakini bahwa hari akhir itu akan tiba merupakan salah satu rukun. A. Ihsan, B. Iman, B. Islam, C. Takwa, D. Iman. Kita ulangi. Meyakini bahwa hari akhir itu akan tiba merupakan salah satu rukun. A. Ihsan, B. Islam, C. Takwa, D. Iman. Nah, tentunya rukun iman kepada hari akhir atau meyakini kan iman itu, maka jawabannya adalah rukun iman. Kita akan lanjut ke soal nomor 7. Hari perhitungan seluruh amal manusia disebut A. Yaumul jaza, B. Yaumul hisab, C. Yaumul mahsyar, D. Yaumul qiyamah. Kalau yaumul jaza hari pembalasan.
Kalau yaumul mahsyar hari dikumpulkan, dan yaumul kiamah ya hari kiamat, yaumul hisab ya perhitungan. Teman-teman, kita akan lanjut ke soal nomor 8. Arti dari yaumul ba'ats adalah A. Hari pembalasan, B. Hari kebangkitan, C. Hari perhitungan amal, D. Hari penimbangan amal. Nah, tentunya yaumul ba'ats itu adalah hari kebangkitan. Kita akan lanjut ke soal nomor 9. Tanda-tanda datangnya hari kiamat terbagi menjadi 2 macam. Salah satu tanda kiamat sugro adalah A. Munculnya Dajjal, B. Matahari terbit dari barat, C. Nabi Isa alaihissalam turun ke dunia, D. Jumlah wanita lebih banyak dibanding pria. Nah, jawabannya adalah D ya. Jumlah wanita lebih banyak dibanding pria. Kalau munculnya Dajjal itu kiamat kubro besar. Muncul matahari terbit dari barat besar, dan Nabi Isa turun ke dunia itu juga besar. Maka tanda kiamat sugro adalah jumlah wanita lebih banyak dibandingkan pria. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Berdasarkan Al-Quran surat Luqman ayat 34, yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat adalah A. Malaikat Allah, B. Rasul Allah, C. Para Nabi Allah, D. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat 34 tentunya menjelaskan tentang hari kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Makanya yang mengetahui ya tentunya jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tidak ada yang mengetahui seorang pun. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku tahu hari kiamat, itu bohong, jangan dipercaya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk hukumnya A. Sunnah, B. Mewajib, C. Makruh, C. Mubah, D. Makruh. Ya, beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, baik yang baik maupun yang buruk adalah hukumnya wajib, karena termasuk rukun iman. Kalau kita tidak meyakini kepada takdir, maka kita tidak sempurna imannya, bisa mengakibatkan kekufuran ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 12. Ketentuan Allah sebelum menciptakan makhluknya disebut juga A. Qadha, B. Qadar, C. Qasar, D. Kalamullah. Tentunya adalah qadha, kayak ketentuan Allah sejak zaman ajali. Kita akan lanjut ke soal nomor 13. Lanjut nomor 13 ya. Fokus teman-teman. Takdir Allah ada yang masih mungkin dapat diubah dan ada juga yang tidak. Takdir Allah yang tidak dapat diubah disebut A. Takdir ilahir, B. Takdir mu'alak, C. Takdir mubram, D. Takdir goiru mubram. Mubrom ya, atau boleh mubram, ada yang nyebutnya mubrom juga. Ya karena Arab dia mubrom. Jawabannya adalah tentunya takdir yang tidak dapat diubah adalah takdir mubrom ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya teman-teman semuanya. Nomor 14. Setiap makhluk telah memiliki takdirnya masing-masing. Untuk itu, ketika mendapatkan takdir yang buruk, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Maka teman-teman semuanya yang menjelaskan tentang kita tidak boleh berputus asa ini diperintahkan oleh Allah dalam surat apa? Hal tersebut Allah perintahkan dalam surat apa teman-teman? A. Quran surat Yusuf ayat 87, B. Quran surat Yusuf ayat 88, C. Quran surat Yusuf ayat 89, D. Quran surat Yusuf ayat 90. Nah, teman-teman semuanya, ayat berapa yang menjelaskan terkait tidak bolehnya berputus asa? Teman-teman masih ingat ayat berapa coba? Itu ya, la yai'asu. Itu adalah surat Quran surat Yusuf ayat 87. Nah teman-teman semuanya, bagi yang membutuhkan filenya bisa ya nanti hubungi kami. Kita akan lanjut ke soal nomor 15. Berikut ini yang termasuk
contoh takdir mu'allaq adalah, takdir mu'allaq itu adalah takdir yang bisa dirubah. A. Kemiskinan, B. Sistem tata surya, C. Kematian seseorang, D. Jenis kelamin makhluk. Takdir yang bisa dirubah tentunya adalah kemiskinan. Seseorang bisa menjadi kaya ketika dia berikhtiar, dia berusaha. Nah, kalau sistem tata surya sudah jelas tidak bisa, kematian hanya Allah yang tahu, dan tentunya jenis kelamin juga kita tidak bisa merubah. Dalam kandungan kan tidak bisa. Tidak bisa merubah jenis kelamin di dalam kandungan seseorang. Yang nomor 16. Dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 2 disebutkan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna. Surat Al-Ikhlas kita akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, itu ayat 2. Berarti A. As-Somad, B. Al-Muqtadir, C. Al-Muqaddim, D. Al-Baqi. Jawabannya adalah As-Somad, Allahus somad. Kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya. Allah maha nomor 17 ya teman-teman, nomor 17. Allah maha menentukan semua yang akan terjadi kepada setiap makhluknya. Untuk itu Allah memiliki Asmaul Husna. A. Al-Baqi, B. As-Somad, C. Al-Muqtadir, D. Al-Muqaddim. Nah, tentunya menentukan berarti nih ada katanya menentukan itu adalah terkait takdir, Al-Muqtadir. Kita akan lanjut ke soal nomor 18. Allah bersifat Al-Baqi yang artinya A. Allah Maha Esa, B. Allah Maha Kekal, C. Allah Maha Kuasa, D. Allah Maha Menentukan. Al-Baqi itu Allah Maha Kekal ya teman-teman. Kita akan lanjut ke soal nomor 19. Allah mendahulukan petunjuknya sebelum peringatannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah bersifat. Nah, ini ada kata mendahulukan. A. Al-Muqtadir, B. B ini salah nulis berarti ya. B. Al-Muqaddim, C. As-Somad, D. Al-Baqi. Nah, mendahulukan itu kan Al-Muqaddim. Teman-teman, kita akan lanjut ke soal nomor 20. Salah satu sikap seseorang yang meneladani sifat Al-Muqaddim adalah A. Segera melaksanakan sholat setelah mendengar azan, B. Bersikap ikhlas ketika kehilangan sesuatu, C. Memberikan pertolongan kepada teman, D. Rajin belajar untuk mencapai cita-cita. Nah, tentunya Al-Muqaddim itu mendahulukan, artinya segera melaksanakan sholat setelah mendengar azan. Itu jawabannya A untuk nomor 20. Kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 21. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Selain memerintahkan sholat, ayat di atas juga memerintahkan untuk A. Berpuasa, B. Membayar zakat, C. Mengucapkan syahadat, D. Menunaikan ibadah haji. Aqimus shalah atuz zakah. Nah, ada zakah berarti membayar zakat. Teman-teman, kita akan lanjut ke soal nomor 22. Zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu A. Zakat fitrah dan zakat mal dan zakat fitrah, B. Zakat mal dan zakat harta, C. Zakat fitrah dan zakat jiwa, D. Zakat hewan ternak dan zakat profesi. Teman-teman, zakat terbagi dua macam, yaitu jawabannya adalah A. Zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal terkait harta, zakat fitrah terkait individu atau jiwa. Kita akan lanjut ke soal nomor 23. Berikut ini yang termasuk syarat wajib zakat fitrah adalah syarat wajib ya. A. Laki-laki, B. Perempuan, C. Beragama Islam, D. Sudah memiliki penghasilan. Teman-teman semuanya ya tentunya beragama Islam. Kalau non-muslim itu tidak wajib. Kita akan lanjut ke soal nomor 24, nomor 24 teman-teman. Seorang bayi lahir pada tanggal 28 Ramadan, maka A. Wajib dia membayar zakat fitrah, B. Disunahkan membayar zakat fitrah, C. Tidak perlu membayar zakat fitrah, D. Dianjurkan untuk membayar zakat fitrah. Tentunya bayi yang lahir pada tanggal 28 Ramadan itu termasuk wajib zakat fitrah. Kita akan lanjut ke soal nomor 25. Sebutan bagi orang yang membayar zakat adalah A. Muzaki, B. Muazzin, C. Mustahik, D. Mu'alaf. Nah, tentunya orang yang membayar zakat adalah muzaki. Kalau muazzin, orang yang azan.
Kalau mustahik, orang yang justru berhak menerima zakat, dan mu'alaf itu juga golongan yang termasuk menerima zakat. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Kita akan lanjut ke soal nomor 26. Dari soal nomor 26 ini sudah diberi tanda merah untuk menghafal dari teman-teman. Soal nomor 26. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 mengajarkan kita untuk menjauhi sifat A. Su'uzon, B. Takabur, C. Dengki, D. Riya. Tentunya jawabannya adalah su'uzon. Iyakum wadzonna, jauhilah prasangka buruk. Nah, ya jauhilah prasangka, dan tentunya ada prasangkanya buruk yang tidak boleh. Nomor 27. Allah memerintahkan kita agar berbaik sangka kepada siapapun. Berbaik sangka disebut juga, nah ini sudah ada tanda merah ya. A. Husnuzon, B. Qanaah, C. Husnul akhlak, D. Husnul khotimah. Jawabannya adalah husnuzon. Kita akan lanjut ke soal nomor 28. Perintah agar kita saling mengenal dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat A. Al-Hujurat ayat 12, B. Surat Al-Hujurat ayat 13, C. Al-Hujurat ayat 14, D. Al-Hujurat ayat 15. Nah tentunya ini ya, surat Al-Hujurat ayat 13. Kita akan lanjut ke soal nomor 29. Perilaku hidup rukun dengan seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan apapun disebut A. Ukhuwah Islamiyah, B. Ukhuwah Insaniyah, C. Ukhuwah Al-Wataniyah, D. Ukhuwah Al-Mazhabiyah. Maka yang betul itu bukan ukhuwah Islamiyah ya teman-teman. Nah, tapi yang betul adalah kalau sesama manusia mah ya ukhuwah Insaniyah. Ini filenya saya dapatkan dan ya ini langsung kita revisi. Kalau ukhuwah antar sesama muslim maka ini adalah Islamiyah. Kalau ukhuwah antar sesama manusia seluruhnya, mau non muslim mau muslim, itu ukhuwah insaniyah. Kita akan lanjut ke soal nomor 30. Nabi Zakaria alaihi salam adalah ayah dari A. Sulaiman, B. Daud, C. Yunus, D. Yahya. Ya, Zakaria, Yahya, Isa. Nah, Nabi Zakaria adalah ayahnya dari Nabi Yahya alaihi salam. Kita akan lanjut ke soal nomor 31. Nabi yang menentang pernikahan Raja Herodus dan Hiradia adalah A. Nabi Yunus, B. Nabi Zakaria, C. Nabi Yahya, D. Nabi Isa. Jawabannya adalah, coba teman-teman dicek lagi ya. Sini ada jawabannya Nabi Yahya. Kita akan lanjut ke soal nomor 32. Nabi Isa ibu Nabi Isa alaihissalam adalah seorang wanita yang suci yang sejak kecil tinggal di Baitul Maqdis dan dirawat oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Nama ibu Nabi Isa alaihissalam adalah A. Aminah, B. Maryam, C. Aisyah, D. Khadijah. Jawabannya adalah Siti Maryam. Karena Aminah itu ibunya Nabi Muhammad SAW, Aisyah istrinya, Khadijah juga istrinya Nabi Muhammad SAW. Kita akan lanjut ke soal nomor 33. Salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam adalah A. Mengerti bahasa binatang, B. Tidak mempan dimakan api, C. Bisa membelah lautan dengan tongkat, D. Menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat. Teman-teman semuanya, mukjizat Nabi Isa adalah menghidupkan burung. Kalau mengerti bahasa binatang itu Nabi Sulaiman, tidak dibakar api Nabi Ibrahim, bisa membelah lautan itu Nabi Musa, dan Nabi Isa bisa menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat. Kita akan lanjut ke soal nomor 34. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW terkenal dengan sebutan tahun A. Masehi, B. Hijrah, C. Gajah, D. Kabisat. Ya, tentunya adalah tahun gajah. Teman-teman, kita akan lanjut ke soal nomor 35. Setelah ditinggal wafat ibunya, Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya yang bernama A. Abdullah, B. Abu Jahal, C. Abu Thalib, D. Abdul Muthalib. Betul ya, Abdul Muthalib ini sudah diberi tanda merah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib, kalau pamannya Abu Thalib, Abu Jahal, dan ayahnya Abdullah. Jadi setelah ibunya wafat dirawat oleh Abdullah. Kita akan lanjut ke soal Abdul Muthalib ya, Bu. Jadi kakeknya Abdul Muthalib. Ya, ini yang betul ya. Saya barusan ada kesalahan pengucapan. Kita akan lanjut ke soal nomor 36. Nabi Muhammad SAW diajak berdagang oleh pamannya saat berusia, nah ini jawabannya adalah 12 tahun. Ya, lanjut langsung saja kita isinya. Kita akan lanjut ke soal nomor 37.
Perintah Allah agar Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan dimuat dalam Al-Quran surat A Al-Alaq ayat 1-5, B Al-Mudaththir ayat 1-7, C Al-Maidah ayat 3, D Al-Hijr ayat 94. Coba jawabannya yang mana? Antara Al-Mudaththir dengan ayat Al-Hijr ayat 94. Jawabannya teman-teman, ya kita boleh sok pilih mau yang mana. Kemungkinan antara dua kan, antara Al-Hijr dan surat Al-Mudaththir. Nah, teman-teman tahu kan Al-Hijr apa ayatnya tentang apa, teman-teman? Coklah ini kalau saya ada kemungkinan dua pilihan. Tapi yang jelas tentunya kalau ini salah berarti cari yang betul, teman-teman. Nah, kita akan bacakan ya ayat 94 itu, fasda bima tu'maru arid anil musyrikin. Nah, yang betul bukan Al-Mudaththir, teman-teman. Ini salah yang isinya. Maka yang betul adalah surat Al-Hijr ayat 94. Ya, ini file ini tentunya saya dapatkan dari sahabat saya. Kita akan lanjut ke soal nomor 38. Nama paman Nabi Muhammad SAW yang akhirnya masuk Islam adalah kalau A. Hamzah, B. Abu Thalib, C. Abu Lahab, D. Abu Jahal. Nah, ini yang betul, Hamzah. Nomor 39. Para khalifah pengganti Rasul SAW setelah beliau wafat terkenal dengan sebutan A. Waliullah, B. Ashabul Kahfi, C. Khulafaur Rasyidin, D. As-Sabiqun al-Awwalun. Nah, teman-teman, tentunya jawabannya adalah Khulafaur Rasyidin, pengganti yang diberi petunjuk. Nomor 40. Perilaku yang biasa kita teladani, yang bisa bukan bias ya tentunya teman-teman, bisa kita teladani dari para pemuda Ashabul Kahfi adalah A. Percaya diri, B. Jujur dalam berkata, D. Berani menolong orang yang lemah. Tentunya keteguhan iman. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah kunci jawabannya. Kalau ada yang salah memang diperbaiki kan tadi seperti surat Al-Hijr ya. Al-Hijr terkait seperti dakwah terang-terangan. Itu kan ya kita harus perbaiki. Nah, teman-teman, tadi sudah saya bahas kalau ada yang kunci jawabannya salah berarti kan diperbaiki ya. Oke, itu saja untuk materi latihan kali ini. Semoga bermanfaat. Pastikan subscribe channel ini agar mendapatkan informasi terbaru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sahabat channel Bang Soal? Baik-baik saja kan tentunya ya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel Bang Soal yang insya Allah hari ini kita akan membahas latihan ujian sekolah soal IPA kelas 6. Jadi teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar ini dan tentunya share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi dari teman. Jadi kan gini ya teman-teman, share ke teman yang lain kelas 6, insya Allah teman-teman dapat ilmu pengetahuan dan teman yang lain juga dapat ilmu pengetahuan. Dan teman-teman semuanya pastikan subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Dan sebelumnya kami mohon maaf apabila ada salah pengisian ya. Tentunya teman-teman kami sangat merekomendasikan untuk mengecek kembali di buku referensi yang dimiliki oleh teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar soal US IPA. Namun sebelumnya pastikan subscribe channel ini agar tentunya mendapatkan update informasi dan pastikan share ke teman-teman kelas 6 semuanya. Oke, teman-teman, kita akan mulai dari soal nomor 1. Nah, teman-teman, setiap soal dari kami itu pasti ada kunci jawaban. Nah, di sini sudah ada tanda merah. Sebelumnya tidak ada tanda merah, teman-teman, tapi tanda hitam di sini hitam. Kenapa tanda merah? Karena sebelumnya saya sudah ngambil satu video tapi ternyata tidak ada suaranya. Jadi, teman-teman, kami sudah memilih kunci jawaban atau memilih salah satu jawaban dari soal pilihan-pilihan ini. Jadi teman-teman, ini sudah ada tanda merah, berarti kami memilih jawaban ini. Jika masih meragukan, teman-teman bisa langsung cek ke
buku referensi yang dimiliki. Oke, soal nomor 1. Ketam kenari atau ketam kelapa adalah hewan yang memiliki ciri khas untuk memperoleh hewan makanannya. Hewan ini dilengkapi dengan capit panjang yang berfungsi A. Memanjat pohon kelapa dan membantu memberi makan anaknya. B. Melindungi diri dari hewan lain yang mengancam keselamatan. C. Untuk alat mendeteksi keberadaan musuh dan alat keseimbangan. D. Untuk mengupas kelapa agar memperoleh daging buah tersebut. Jadi hewan ketam kenari atau ketam kelapa dilengkapi capit panjang. Kami cari referensinya adalah fungsinya untuk mengupas kelapa agar memperoleh daging buah tersebut ya teman-teman. Ini sudah diberi tanda merah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Rambutan, jambu biji, salam, jati. Dasar pengelompokan tumbuhan di atas berdasarkan A. Jenis akar, B. Bentuk tulang daun, C. Jenis batang, D. Cara berkembang biak. Nah, kami memilih jenis batang. Jadi pengelompokan tersebut adalah jenis batang. Teman-teman, saya akan hapus dulu latihan warna merahnya ya supaya juga sambil melatih gitu. Saya akan hapus warna merahnya teman-teman. Jadi semuanya hitam ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 3 ya. Teman-teman, kita soal nomor 3. Kita akan bacakan soal nomor 3. Tadi jawabannya kan ini ya. Saya beri tanda merah jadi supaya belajar juga. Nih tanda merah. Nomor 2 jenis batang. Kita lanjut ke soal nomor 3. Teman-teman semuanya, nomor 3. Ular dapat dimanfaatkan oleh petani. Salah satu cara yang benar dalam pemanfaatan hewan tersebut adalah A. Selalu menggunakan tas dan sabuk. Nih, cara pemanfaatan yang benar hewan ular. B. Menjaga keberadaan populasi ular untuk membantu dalam membasmi tikus. C. Mengambil bagian kulitnya untuk bahan-bahan obat tradisional. D. Membuat penangkaran ular di tempat khusus sehingga keberadaan ular di sawah habis. Kami memilih jawaban B, teman-teman. Untuk menjaga keberadaan populasi ular serta untuk membantu dalam membasmi tikus. Kita lanjut ke soal nomor 4. Hewan penyu, rusa bertanduk, merak, dan duyung keberadaannya perlu dilestarikan. Hal ini karena Hal ini bertujuan A. Menjaga keseimbangan ekosistem sesuai komunitas hewan-hewan tersebut. B. Agar hewan-hewan tersebut berkembang biak di komunitas yang berbeda. C. Agar jumlah populasi hewan tersebut bertambah untuk diekspor ke Eropa. D. Menjaga kestabilan harga bahan baku souvenir dari bagian hewan-hewan tersebut. Jawaban kami ini adalah dilestarikan karena untuk menjaga ke ekosistem komunitas hewan-hewan tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada kalajengking dan bunga ya. Kedua makhluk tersebut berkembang biak dengan cara nih, coba dilihat. A, yang P-nya itu kan kalajengking. Ini ada bunga. A, P bertelur dan Q umbi bakar. Bukan tentunya. Dan ada bunga. B, P beranak dan Q akar tunggal. C. P bertelur dan Q stek batang. D. P beranak dan Q dicangkok. Teman-teman semuanya, jawaban nomor 5 kami memilih yang mana? Ayo, kami memilih jawabannya C ya, stek batang. Jadi bunga bisa dengan cara stek batang. Lanjut ke soal nomor 6. Di sini ada daur hidup ya. Daur hidup kedua jenis hewan sesuai gambar di atas yang paling benar adalah, coba dibaca ya teman-teman. Ada A, B, C, dan D. Di sini coba. Kan yang ini adalah nyamuk, di sini ada kupu-kupu. Nah, teman-teman, nomor 6 ini kami memilih jawaban A ya, teman-teman. Jadi di sini ada telur, terus jentik, ada pupa, nyamuk muda, nyamuk dewasa. Nah, telur dalam selubung. Nah, kalau ini kan tidak ada telur dalam selubung gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, simbiosis parasitisme merupakan salah satu jenis hubungan antara makhluk hidup.
Salah satu contoh hubungan tersebut adalah A. Sisa-sisa makanan ikan hiu dimakan oleh ikan remora. B. Burung jalak yang memakan kutu di punggung kerbau. C. Anggrek dan paku sarang menempel pada pohon lain. D. Jenis cacing perut yang ada dalam lambung manusia. Simbiosis parasitisme itu sebagaimana dalam buku referensi diantaranya adalah contoh cacing. Maka kami memilih jenis cacing perut yang ada dalam lambung manusia. Nah, di sini kita akan lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan skema rantai makanan berikut. Nah, teman-teman, ada peran komponen ekosistem dalam rantai makanan sesuai gambar di atas adalah di sini kan ada rumput, ada belalang, ada katak, ada ular, ada elang dan jamur. Nah, bisa dilihat teman-teman semuanya nomor 8 ya. Coba pilihan A, B, dan C, dan D. Oke, saya nomor 8, kami nomor 8 memilih jawabannya adalah B, teman-teman. Nanti bisa dicek lagi ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 8. Tumbuhan air yang mempunyai ukuran daun lebar dan perakaran yang panjang dapat dimanfaatkan oleh ikan sebagai A. Pengatur suhu, B. Penghasil O2, C. Tempat berlindung, D. Sumber makanan. Dari referensi yang kami dapat bahwa tumbuhan air yang mempunyai ukuran daun lebar dan perakaran yang panjang dapat dimanfaatkan oleh ikan sebagai tempat berlindung. Ya, masih bingung? Cek lagi deh. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Kegiatan manusia dalam menggunakan pupuk buatan yang berlebihan akan mengakibatkan hal-hal yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Hal ini terjadi karena kelebihan pupuk yang terbawa air ke sungai atau danau menyebabkan A. Unsur hara dalam air sungai atau danau berkurang sehingga gulma eceng gondok dan terganggu ya teman-teman. Yang B. Gulma eceng gondok tumbuh subur menutupi penutup permukaan sungai sehingga makhluk hidup dalam sungai tidak mendapat sinar matahari. Nah, teman-teman dibaca deh A, B, C, dan D. Pilih mana? Kami memilih jawaban nomor 10 adalah B, teman-teman. Karena tertutup sungai tertutup matahari. Kita lanjut tidak mendapat sinar matahari. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nih ada lebah ini lebah. Hewan mempunyai bentuk mulut seperti gambar di atas merupakan salah satu cara beradaptasi dengan lingkungan. Bentuk adaptasi tersebut bertujuan untuk di sini ada mulut nih, kan beda-beda ya mulut. Ada mulut burung itu kan beda bentuknya nih. Ini bentuk adaptasi juga itu. A. Menusuk kulit manusia kemudian menghisap darah. Ini nyamuk bukan ya? Ini sepertinya bukan. B. Menjilat makanan berupa nektar dari bunga. Nah, ini jawabannya seperti ini karena di belakang ada tanda-tanda lebah. C. Menyerap makanan terutama yang berbentuk cair. D. Melindungi diri dari musuh yang mengganggu. Teman-teman, kami memilih jawaban B, teman-teman ya. Lanjut nomor 12. Pada batang tumbuhan dikotil terdapat jaringan yang aktif tumbuh yaitu jaringan kambium. Jaringan kambium pada tanaman dikotil berperan dalam A. Pembesaran ukuran batang tumbuhan. B. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan menyerap mineral. C. Menyerap air. D. Sebagai tempat terjadinya proses asimilasi, oksidasi, dan fotosintesis. Teman-teman semuanya kami memilih jawaban A ya untuk soal nomor ini. Jaringan kambium. Kita lanjut ke soal nomor 13. Di sini ada gambar telinga, teman-teman semuanya. Kita akan bacakan soalnya. Bagian pada gambar yang bertanda X berfungsi untuk A. Menerima rangsang bunyi dan meneruskan ke bagian yang lebih dalam. B. Menangkap getaran suara dan memperbesar getaran suara. C. Melembabkan udara dan mengubah getaran bunyi menjadi signal-signal. D. Mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Jawaban nomor 13 kami memilih D, teman-teman. Ya, ini yang ditandai ini panah. Lanjut ke soal nomor 14. Proses pernapasan yang terjadi pada alat indera yang terdapat pada rongga hidung. Nih rongga hidung. Fungsinya untuk apa? Dalam proses pernapasan. A. Pengikatan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. B. Menyaring udara yang kotor yang masuk rongga hidung oleh rambut hidung. C. Menerima rangsang bau. D. Menghasilkan lendir untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama udara. Teman-teman, kami memilih jawaban nomor 14 itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 14. Nomor 15, teman-teman. Di sini ada gambar panah nih. Proses yang dilakukan oleh enzim yang dihasilkan oleh alat pencernaan yang ditunjuk dengan tanda panah di sini pada gambar di atas adalah A. Membunuh kuman dalam makanan. B. Mengubah lemak menjadi asam lemak.
C. Mengubah zat tepung menjadi zat gula. D. Mengubah protein menjadi pepton. Nomor 15 kami memilih jawaban C, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 16. Nah, perhatikan gambar peredaran darah berikut. Di sini ada gambar, teman-teman ya. Aliran darah manusia yang banyak mengandung oksigen ditunjukkan dengan urutan. Saya tidak akan menulis, apa yang ini karena banyak, maka saya langsung memilih jawaban. Kami memilih jawaban C, teman-teman. Nomor 16 jawabannya C. Ya. Dicek lagi deh, ya. Ini sebagai sarana penguatan dari teman-teman semuanya. Kita akan lanjut ke soal nomor 17. Perhatikan gambar rangka manusia. Nah, di sini ada gambar kepala. Bagian yang ditunjukkan angka 1 dan 2 pada gambar di atas disebut nih di sini sama di sini. Jawabannya adalah A. Tulang pengumbil dan tulang belikat, bukan. B. Tulang rahang dan tulang dahi. Ya, betul tapi salah yang satunya. C. Tulang pelipis dan tulang pipi. Ya, salah ini. Yang berikutnya D. Tulang dahi dan tulang rahang bawah. Kami memilih jawaban yang D, teman-teman. Ini adalah tulang paha dan tulang rahang bawah dan dahi. Nomor 18. Nih, langsung saja teman-teman karena soalnya panjang. Ayo diperhatikan. Fungsi mineral zat besi dalam tubuh manusia ditunjukkan pada nomor berapa? Nah, ada apakah A135, B267, C345 atau D458? Ayo dibaca terlebih dahulu. Oke, teman-teman, kami memilih jawabannya adalah B. 267. Kita lanjut ke soal nomor 19. Perhatikan pernyataan berikut. Ayo teman-teman, nih kita hitung nomor 1 dibaca, nomor 2 dibaca, nomor 3 dibaca, nomor 4 dibaca, nomor 5 dibaca. Ini teman-teman semuanya, kalau ingin sambil belajar berarti di pause dulu ya. Channel YouTube-nya tinggal di pause aja supaya bisa membaca satu persatu. Nah, dari pernyataan di atas nih, dari 1 sampai 5, yang merupakan ciri-ciri perkembangan fisik pada manusia ditunjukkan pada nomor ini perkembangan fisik ya, karena nanti ada psikis ya terkait mental. Maka jawabannya adalah A 2 dan 4, B 3 dan 4, C 4 dan 5, D 5 dan 1. Nomor 19 kami memilih jawaban 2 dan 4. Ini penglihatan fisik dan menstruasi juga fisik. Oke, nomor 20. Penyakit anemia merupakan penyakit yang tidak menular. Namun demikian perlu ada upaya pencegahannya. Nah, teman-teman semuanya, penyakit anemia itu disebabkan ada kekurangan diantaranya kekurangan zat besi. Maka pencegahannya ya tentunya adalah saya langsung saja kami memilih jawabannya adalah A, teman-teman. Jadi kalau vitamin C beda, konsumsi kolesterol beda lagi ya. Lanjut ke soal nomor 21. Perhatikan beberapa kegiatan berikut ini. Nih ada yang nomor 1 menjemur baju basah, nomor 2 membuat agar-agar, yang ketiga meneteskan ujung lilin yang menyala. Pada kegiatan di atas, jenis perubahan wujud yang tepat secara berurutan adalah A. Menguap, membeku meleleh, B. Mencair membeku meleleh, C. Menguap mencair menyublim, D. Menyublim menguap mencair. Di sini kalau kita lihat menjemur baju basah ya menguap, meneteskan ujung lilin yang menyala berarti meleleh. Kami memilih jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 22. Kabel listrik merupakan bagian penting dalam rangkaian listrik ya tentunya pasti. Untuk itu bahan yang digunakan untuk membuatnya harus mempunyai sifat-sifat tertentu antara lain. Nah, semuanya yang A, B, C, dan D coba teman-teman perhatikan. A. Keras, kuat, tahan panas, serta dapat menghantarkan. B. Lentur, kuat, panas, sama nomor yang A. C. Elastis, tidak tahan panas. Wah, kalau repot deh. Keras, kuat, tetap tidak tahan panas. Pilihannya yang kemungkinan adalah jawabannya A atau B. Maka kami memilih A, teman-teman. Ya, ingat-ingat teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 23. Nelayan tradisional melaut pada malam hari dan kembali pada siang hari. Kegiatan ini memanfaatkan adanya pengaruh suhu terhadap udara yaitu, nah teman-teman semuanya nomor 23, ayo dibaca ya. Tentunya kenapa ya, kan melautnya malam hari, karena pada siang hari suhu udara di darat lebih tinggi daripada di laut sehingga angin bertiup dari laut ke darat. Jawabannya adalah C, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 24. Pada saat membakar sampah, nah membakar sampah kan asap yang membumbung tinggi terasa panas. Hal tersebut
Hal tersebut termasuk salah satu cara perpindahan panas secara A. Konveksi karena ada pancaran panas yang sampai kepada tubuh kita. B. Konveksi karena panas mengalir bersama udara. D. C. Konduksi. D. Radiasi. Nah, radiasi itu kan matahari. Nah, kami memilih jawabannya adalah B, teman-teman semuanya. Lanjut ke soal nomor 25. Di sini ada sepeda, ada magnet, ada kipas angin, ada pohon yang jatuh. Nah, jenis gaya yang dimanfaatkan pada kegiatan sesuai berikut kita bahas ya. Nomor 1 ya tentunya gaya gesek. Yang kedua magnet. Yang ketiga listrik dong. Yang keempat ini kan gaya gravitasi. Maka jawaban nomor 25 adalah C, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 26. Pada gambar di atas termasuk gaya yang dapat mengubah bentuk benda. Jadi bentuk gaya itu bendanya jadi berubah gitu. Nah, kita lihat yang pertama ini ada nih buat keramik itu berarti betul berubah. Kedua nabrak ya betul kan berubah kan si pohonnya jadi berubah. Yang ketiga ya tidak berubah ini mah tetap. Yang keempat ini berubah. Berarti jawabannya 1 2 4 ada nggak tidak? A 1 2 3, B 1 2 4, C 1 3 4, D 2 3 4. Jawabannya adalah 1 2 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 27. Seorang anak di lereng gunung bersepeda tiap hari pada saat berangkat sekolah. Jarak yang ditempuh anak tersebut cukup jauh karena dia menggunakan jalur yang berkelok-kelok. Hal tersebut dilakukan karena agar memperingan kegiatannya. Jenis pesawat sederhana yang digunakan anak tersebut adalah, jadi ini ada seorang anak di lereng gunung bersepeda tiap hari, jarak yang ditempuh anak tersebut cukup jauh karena dia menggunakan jalur yang berkelok-kelok. Jenis pesawat sederhana nih, A. Bidang miring dan kontrol tetap, B. Bidang miring dan kontrol bebas, C. Roda berporos dan blok katrol, D. Roda berporos dan bidang miring. Kami memilih jawaban nomor 27 itu adalah D, teman-teman. Jadi anak itu menggunakan sederhana roda berporos dan bidang miring. Kita lanjut ke soal nomor 28. Di sini ada gitar ya, serta temannya gitar. Oke, sumber bunyi dari alat pada gambar di atas adalah, nah ini kan coba dilihat A, B, C atau D, teman-teman. Di sini kan ada senar ya. Ada senar ya. Jadi senar ketika bergetar maka memunculkan suara. Nah, maka di sini jawabannya senar yang bergetar sehingga udara di sekitarnya bergetar dan merambat ke daun telinga. Kami nomor 29 itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 29. Itu nomor 28 ya, nomor 28 B. Kita lanjut ke nomor 29. Air sabun saat ditiup akan menghasilkan gelembung-gelembung balon yang berkilauan karena terkena sinar matahari. Peristiwa tersebut menunjukkan si paha cahaya dapat A. dipantulkan, B. dibiaskan, C. diuraikan, D. merambat lurus. Nah, jawaban kami adalah diuraikan karena ya gelembung balon berkilauan terkena sinar matahari. Kita lanjut ke soal nomor 30. Perhatikan daftar pernyataan berikut. Pernyataan di sini ada pernyataan ya, perubahan. Teman-teman bisa dilihat, satu mangga yang jatuh dari pohon itu masuknya kemana? Ini kami memilih ya teman-teman nomor 30 itu diingat-ingat, nomor 30 itu jawabannya adalah A. Kenapa? Karena ya kita sebutkan misalnya bangka yang jatuh dari pohon, bertepuk tangan itu kan energi kinetik menjadi energi bunyi ya, energi gerak kinetik menjadi bunyi. Kita lanjut ke soal nomor 31. Salah satu langkah agar keberadaan minyak bumi tidak cepat habis adalah dengan cara menggunakan energi alternatif. Nah, ini kan masuk ke sumber daya yang diperbarui dan tidak diperbaharui. Contoh-contoh energi alternatif antara lain. Coba alternatif antara lain. Kalau kita lihat matahari, angin, air, dan panas bumi. Nah, ini betul ya. Alternatif ini matahari, angin, air, dan panas bumi. Nah, kalau B batu bara ini jelas tidak bisa. B solar sama juga bukan energi alternatif karena akan cepat habis. Ini termasuk bukan energi alternatif. Maka kami memilih nomor 31 itu adalah A jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 32. Perhatikan gambar rangkaian listrik. Berdasarkan gambar rangkaian listrik tersebut, jika saklar S2 ini ya,
diputus, sedangkan eskalator S1 dan S3 disambung, maka yang terjadi, nah teman-teman semuanya, pastikan jalur ke sumber listrik dan saklarnya itu nyambung. Kalau diputus berarti ya otomatis maka padam. Maka di sini kalau S2-nya yang diputus, maka yang putus hanya yang C saja. Kalau karena yang lihat nih kabel kan nyambung kan di sini nggak diputus. Ini sini ya. Maka jawaban kami adalah C, teman-teman. D ya. D, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 33. Ayo, di sini banyak mengandung unsur hara. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Banyak mengandung unsur hara, warnanya lebih gelap, berasal dari Gunung Merapi, dan dibaca sampai nomor 5 ya. Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri: A. Tanah humus, B. Tanah laterit, C. Tanah vulkanik, D. Tanah liat. Kami memilih jawaban tanah vulkanik karena ya tentunya jelas ada kata gunung berapi. Kita lanjut ke soal nomor 34. Hutan merupakan salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam tersebut adalah hutan, teman-teman. A. Sebagai bahan bakar, ya ini enggak. B. Sebagai bahan baku kertas. Nah, ini jawabannya, teman-teman. Saya tidak akan membacakan nomor C karena bahan pokok, bahan pengawet. Ya, saya ngambil ini sumber dayanya. Terus yang berikutnya, upaya untuk melestarikan kesuburan dan tingkat kegemburan tanah sebagai lahan pertanian, maka para petani sebaiknya melakukan. Coba nomor 35 jawabannya apa? Nah, teman-teman, kami memilih jawabannya B, rotasi ya. Rotasi tanaman secara ini dengan baik. Boleh dibaca-baca dulu yang mana ya, silakan. Kami memilih B. Kita lanjut ke soal nomor 36. Pengelompokan sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui pada tabel di bawah ini yang benar adalah A. Matahari, air, contoh sumber energi yang dapat diperbaharui matahari, air, dan bensin. Ini bukan ya, karena bensin tidak dapat diperbaharui. B. Angin, bensin, dan solar. Nah, ini tentunya tidak dapat diperbaharui. C. Matahari, angin, dan batu bara. Nih, batu bara tidak dapat diperbaharui. Nah, D jawabannya adalah angin. Maka kami memilih jawabannya adalah D, teman-teman. Nah, ini pastikan sumber energinya dicek. Kita lanjut ke soal nomor 37. Nah, di sini ada planet, ada ciri-ciri planet. Teman-teman, nomor 37 saya langsung pilih jawabannya deh supaya nggak lama bacanya. Soalnya teman-teman takut terlalu lama jenuh gitu. Kita soal ke nomor 38. Di sini ada gerakan pernyataan di atas. Di sini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Coba cek. Pernyataan di atas yang merupakan akibat gerakan bumi mengelilingi matahari ditunjukkan pada nomor. Nah, bumi mengelilingi matahari. Kami memilih jawaban nomor 38 ini adalah D, teman-teman. 2, 3, 5. Ini akibat bumi mengelilingi matahari. Kita langsung ke soal nomor 39. Nomor 39, gambar gerhana matahari cincin yang benar adalah, nih kami memilih nomor 39 itu adalah C, teman-teman. C ya, yang ini. Lanjut ke soal nomor 40. Dasar perhitungan tahun Masehi dan tahun Hijriah mempunyai perbedaan. Pernyataan berikut yang paling benar tersebut adalah, langsung saja teman-teman, untuk penanggalan Hijriah atau Komariah itu didasarkan pada kala revolusi bulan terhadap bumi. Ini kami jawabannya. Dan teman-teman di sini sudah ada kunci jawaban ya. Maka pastikan teman-teman latihan terus, share apabila ada teman-teman yang membutuhkan, dan subscribe tentunya. Insya Allah menjadi ilmu pengetahuan untuk kita semuanya. Dan jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan kami bermaksud mengecoh, tapi tentunya ini adalah murni kesalahan kami. Itu saja, subscribe channel ini. Terima kasih, share kepada teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Bang Soal. Teman-teman semuanya, tentunya Bang Soal ini berbagi terkait referensi dan keilmuan. Jadi pastikan subscribe channel ini agar teman-teman terus mendapatkan informasi dan ilmu dari kami. Dan tentunya teman-teman semuanya ketika belajar jangan hanya fokusnya tujuannya supaya muncul pada ujian ya, karena bisa jadi soal yang ada pada kami tidak muncul dalam ujian, namun ini menjadi ilmu untuk kita semuanya. Oke, teman-teman semuanya.
Pastikan subscribe dan share channel ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain mendapatkan update informasi dari kami. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah mata pelajaran IPS kelas 6. Dan pastikan cross-check ya teman-teman di buku-buku yang teman-teman miliki agar teman-teman semakin nambah ilmunya ya. Oke, kita akan mulai soal nomor 1. Pernyataan berikut ini yang merupakan ciri-ciri globalisasi adalah: A. Batas negara antar negara semakin jelas. B. Aktivitas perdagangan semakin luas. C. Informasi sulit diperoleh. D. Pandangan orang semakin sempit. Nah, teman-teman, globalisasi itu semakin luas, maka aktivitas perdagangan semakin luas. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Salah satu cara menyikapi dampak globalisasi adalah: A. Meniru gaya hidup konsumtif. B. Meniru pengaruh globalisasi yang positif. C. Memanfaatkan teknologi komunikasi untuk sesuatu yang negatif. D. Menerima semua budaya asing tanpa sikap selektif. Maka tentunya adalah meniru yang positif. Teman-teman semuanya, tidak semuanya pengaruh globalisasi itu negatif, karena banyak juga yang positif. Kita lanjut ke soal nomor 3. Yang harus dilakukan oleh seorang pelajar dalam menghadapi globalisasi adalah: A. Memilih yang sesuai untuk dirinya sendiri. B. Mengikuti perkembangan teknologi dengan membeli peralatan yang canggih. C. Belajar mengikuti zaman dengan banyak bertanya kepada orang yang lebih tahu. D. Belajar sendiri melalui internet sesuka hati. Nah, tentunya cara yang dilakukan pelajar itu ya belajar dan tetap bertanya kepada orang yang lebih tahu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini dampak negatif dari arus globalisasi adalah: A. Perubahan gaya komunikasi dan informasi. B. Masyarakat semakin maju. C. Bergesernya nilai-nilai kebudayaan. D. Mudah bergaul dengan siapa saja. Dampak negatifnya tentunya hal-hal yang buruk atau negatif. Nah, yang negatif itu adalah tentunya bergesernya nilai-nilai kebudayaan. Di era global nomor 5, di era globalisasi kita nomor 5 ya, kita bisa mengirimkan surat elektronik melalui internet yang disebut: A. Email. B. SMS. C. Telegram. D. Faxmail. Ya, jawabannya adalah email, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 7. Budaya asing yang perlu ditiru adalah: A. Individualisme. B. Egoisme. C. Fanatisme. D. Disiplin. Tentunya individualisme merasa paling sendiri, egoisme juga sama, fanatisme juga jelek, maka yang itu adalah disiplin. Kita lihat Jepang, begitu disiplinnya mereka. Kita lanjut ke soal nomor 7. Globalisasi telah mendorong banyaknya perusahaan asing di Indonesia. Dampak positif dari berdirinya perusahaan asing di Indonesia adalah, dampak positif: A. Pencemaran lingkungan. B. Lahan produktif semakin berkurang. C. Peningkatan devisa negara. D. Menguntungkan perusahaan asing. Positif tentunya adalah hal yang baiknya, maka ini ada peningkatan devisa negara. Nomor 8. Saat ini informasi ilmu pengetahuan dapat diakses di seluruh dunia. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan: A. Telepon. B. Internet. C. Radio. D. Perusahaan asing. Ya, karena pengaruh internet. Hari ini teman-teman bisa buka YouTube juga internet. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Berikut ini perubahan perilaku terhadap nilai budaya akibat globalisasi adalah: nilai budaya. A. Masyarakat suka hidup bergotong royong. B. Masyarakat suka menonton wayang. C. Anak-anak suka bermain kelereng. D. Masyarakat lebih suka menonton film-film barat. Ini pengaruh budaya nih, kan dengan globalisasi film-film barat semakin mudah. Oke, soal nomor 10. Berdirinya restoran cepat saji yang makin banyak di Indonesia menunjukkan salah satu tanda globalisasi, yaitu: A. Bergesernya nilai kebudayaan. B. Informasi mudah menyebar. C. Persaingan kerja semakin meningkat. D. Kegiatan perdagangan semakin meluas. Nah, ini teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, ini lebih banyak globalisasi, namun pastikan teman-teman juga semakin banyak yang termasuk bukti globalisasi dalam bidang transportasi adalah: A. Komputer. B. Pesawat terbang. C. Telepon genggam. D. Televisi. Nah, transportasi ya tentunya pesawat terbang dong.
Kita lanjut ke soal nomor 12. Kita dapat menyaksikan peristiwa di belahan dunia dengan cepat karena kemajuan teknologi A. Industri, B. Transportasi, C. Komunikasi, D. Farmasi. Tentunya ini adalah komunikasi. Kita lanjut ke soal nomor 13. Perilaku konsumerisme berkaitan dengan pola hidup di bidang A. Sosial, B. Budaya, C. Ekonomi, D. Pendidikan. Nah, tentunya konsumerisme itu adalah ekonomi. Nomor 14. Berikut ini yang bukan merupakan kebudayaan Indonesia. Ya, tentunya kita tahu reog iya, tari remo iya, ludruk iya. Nah, yang bukan adalah break dance. Kita lanjut ke soal nomor 15. Globalisasi ditandai dengan adanya kemajuan, ya tentunya A. Ilmu pengetahuan teknologi, B. Kebudayaan, C. Ekonomi, D. Industri. Maka yang tentunya adalah ini, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lanjut ke soal nomor 16. Perusahaan ekspor yang besar dan dapat mengekspor berbagai komoditas disebut A. Produsen eksportir, C. B. Wisma dagang, C. Pedagang ekspor, D. Wisma produsen. Nah, ini adalah nomor 16, kami memilih wisma dagang. Lanjut ke soal nomor 17. Berikut ini yang termasuk contoh komoditas pertanian adalah A. Karet, B. Kelapa sawit, C. Kedelai, D. Teh. Ya, tentunya pertanian itu adalah kedelai. Kita lanjut ke soal nomor 18. Seseorang yang melakukan kegiatan impor wajib memiliki A. IPAT, B. APIT, B. APTI, C. ITPA. Nah, ini yang saya tahu, ini diantaranya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Contoh makanan yang berasal dari negara asing adalah sandwich, betul, hamburger, betul, tapi soto bukan. Yang B juga ada ketoprak, jadi bukan. Nah, nomor 19 itu adalah C ya. Spaghetti, pizza, dan hamburger. Kita lanjut ke soal nomor 20. Contoh barang-barang impor dari Jepang adalah A. Susu dan alat elektronik, B. Pakaian jadi dan minyak wangi, C. Mesin kendaraan dan baju, D. Alat elektronik dan mesin kendaraan. Yang saya ketahui adalah alat elektronik dan mesin kendaraan. Kita lanjut ke soal nomor 21. Negara tujuan utama ekspor non-migas utama Indonesia adalah A. Amerika Serikat dan Malaysia, B. Filipina dan Thailand, C. Jepang dan Amerika Serikat, D. Malaysia dan Thailand. Tentunya adalah Jepang dan Amerika Serikat. Kita lanjut ke soal nomor 22. Di bawah ini salah satu contoh kekayaan Indonesia berupa barang tambang. Nah, yaitu A. Rotan bukan barang tambang, B. Lobster bukan barang tambang, C. Coklat bukan. Nah, yang betul adalah D. Barang tambang. 23. Salah satu kebijakan pemerintah untuk melindungi perekonomian dalam negeri adalah A. Menaikkan biaya ekspor, C. Menaikkan biaya impor, D. C. Mengurangi ekspor, D. Mengurangi impor. Jawabannya adalah untuk melindungi perekonomian yang mengurangi impor kan, jadi semakin banyak barang yang impor maka semakin banyak barang yang dari luar negeri. Nomor 24. Pak Ahmad ingin membeli alat kesehatan dari Tuan Kenjiro yang berada di Jepang. Untuk membayar alat kesehatan yang dibeli, Pak Ahmad mengeluarkan mata uang A. Yen, B. Baht, C. Peso, D. Real. Tentunya mata uang Jepang dong yang dipakai, maka yang dipakai adalah Yen. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nomor 25. Indonesia memiliki perkebunan yang sangat luas, salah satunya kebun teh. Salah satu negara yang membeli teh dari Indonesia adalah A. Malaysia, B. Jepang, C. Meksiko, D. Pakistan. Jawabannya adalah Pakistan. Lanjut ke soal nomor 26. Keuntungan kegiatan impor bagi Indonesia yaitu A. Mengurangi pengangguran, B. Menambah devisa negara, C. Mengurangi jumlah produksi dalam negeri, D. Kebutuhan negara tercukupi. Tentunya keuntungannya adalah kebutuhan negara ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 27. Perum Bulog bertugas untuk membeli beras dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Dalam hal ini, Perum Bulog berperan sebagai A. Importir umum, B.
B. Importir terbatas, C. Importir produsen, D. Importir konsumen. Karena hanya beras saja, maka ini termasuk importir terbatas. Nomor 28, TKI disebut sebagai pahlawan devisa karena A. TKI membeli barang dari luar negeri, B. TKI berjasa mengurangi angka pengangguran, C. Para TKI membuat paspor untuk bekerja ke luar negeri, D. Para TKI mengirimkan gajinya ke Indonesia sehingga menambah devisa negara. Nah, yang betul adalah ini ya, menambah devisa. Kita lanjut ke soal nomor 29. Organisasi Persatuan Negara-Negara Pengekspor Minyak adalah yaitu A. AFTA, ASEAN Free Trade Area, B. OPEC, APEC, C. OPEC, D. WTO. Kami memilih jawabannya adalah OPEC ya, ekspor minyak dunia. Nomor 30. Para pedagang ekspor harus memiliki izin pemerintah berupa surat pengakuan eksportir dan kartu A. EPA, BAP, BPA, C. PAE, AP ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 31. Berikut ini adalah badan usaha yang dikelola oleh negara adalah A. PT Gudang Garam, bukan. B. PT Telkom, bukan. C. PT Astra, PT Telkom iya ya, PT Telkom iya. Kalau jawabannya ini ya, Astra bukan, Jawa Pos juga bukan. Jawa Pos itu miliknya kalau tidak salah Dahlan Iskan. Nomor 32, batas alam yang memisahkan antara benua Afrika dan benua Eropa adalah A. Laut Tengah, A. Laut Merah, B. Laut Hitam, C. Ini C ya, C. Laut Tengah, D. Laut Kaspia. Jawabannya adalah Laut Tengah. Lanjut ke Elbrus. Jawabannya ke ini nomor 33. Gunung tertinggi di benua Eropa adalah A. Kilimanjaro, B. Elbrus, C. Mount Everest, D. Himalaya. Jawabannya adalah Elbrus. Ini gunung tertinggi di Eropa. Kita lanjut ke soal nomor 34. Teman-teman pastikan subscribe channel ini agar teman-teman terus mendapatkan update informasi dari kami. Kita lanjut ke soal nomor 34. Berikut ini upaya yang tepat untuk mencegah pemanasan global adalah A. Membuang sampah pada tempatnya, B. Tidak membuang limbah ke sungai, C. Menanam pohon di sekitar lingkungan, D. Membuat waduk untuk menampung air ya. Tentunya mencegah itu ya dengan adanya penanaman pohon ya, penanaman pohon di sekitar lingkungan. Perbanyaklah menanam pohon. Nomor 35. Gurun terbesar di benua Afrika adalah gurun Sahara ya kalau di Afrika teman-teman. Langsung saya jawab isinya. Kita lanjut ke soal nomor 36. Berikut ini ciri khas negara India dan merupakan 7 dari keajaiban dunia. Menara Eiffel, Taj Mahal, The Great Wall, Piramida. Ya, tentunya di India itu adalah Taj Mahal ya. Kalau di kita mungkin bisa saja jadi Taj Murah. Ya, oke. Lanjut ke soal nomor 37. Organisasi bentukan Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang melawan sekutu adalah apa? A. Puijinkai, B. PETA, C. Jawa Hokokai, D. Heiho. Nah, diantaranya adalah Jawa Hokokai. Kita lanjut ke soal nomor 38. Berikut ini yang termasuk pertempuran yang terjadi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah A. Perang Padri, B. Perlawanan Rakyat Aceh, C. Perang Poputan, D. Pertempuran Surabaya. Nah, pertempuran Surabaya nih ada Bung Tomo ya teman-teman semuanya. Lanjut ke soal nomor 39. Bahasa resmi negara Filipina adalah bahasa ya tentunya kalau Filipina bahasanya adalah Tagalog. Kalau Melayu ya kita Indonesia, Inggris, Urdu, Pakistan. Kita lanjut ke soal nomor 40. Berdasarkan deklarasi Juanda, batas wilayah Indonesia diukur dari garis dasar pantai pulau terluar sejauh ini 12 mil. Ya, teman-teman semuanya kita lanjutkan soal nomor 41. Pengakuan kedaulatan Indonesia atas Jawa, Sumatera dan Madura secara de facto terjadi dalam perundingan A. Linggarjati, B. KMB, C. Renville, D. Ramroyen. Nah, jawabannya adalah Renville.
Nomor 42, sungai sungai. 42, nama suku yang ada di Pulau Lombok adalah A. Nias, B. Sasak, C. Baduy, D. Batak. Ya, kalau yang ada di Pulau Lombok adalah Sasak. Lanjut ke soal nomor 43. Hasil utama dari negara Thailand adalah A. Kelapa sawit, B. Minyak bumi, C. Beras, D. Timah. Nah, Thailand itu ya beras Thailand, bagus ya. Lanjut ke soal nomor 44. Kerjasama ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik adalah A. ASEAN, B. OPEC, C. APEC, D. WTO. D. WTO ini D nih. Yang betul adalah APEC. Lanjut ke soal nomor 45. Pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda yang berasal dari Aceh adalah, nih jawabannya, Teuku Umar. Lanjut ke soal nomor 46. Candi Prambanan adalah candi peninggalan bersejarah bercorak Hindu, A. Hindu, B. Buddha, C. Islam, D. Hindu Buddha. Ya, tentunya di Prambanan itu adalah Hindu yang saya ketahui. Lanjut ke soal nomor 46. Negara tetangga penghasil minyak bumi adalah A. Filipina, B. Malaysia, C. Brunei Darussalam, D. Singapura. Ya, Brunei Darussalam. 47. Berikut ini faktor penyebab terjadinya tsunami adalah A. Penebangan hutan secara liar, bukan. Perbedaan tekanan suhu, bukan. Pengaruh angin darat dan angin laut, bukan. Nah, yang betul adalah aktivitas gunung berapi. Walah, di gunung berapi, di laut juga ada gunung berapi. Lanjut ke soal nomor 48. Peninggalan sejarah berupa tulang belulang manusia dan hewan purba disebut A. Candi, B. Fosil, A. Fosil, C. B. Candi, D. C. Prasasti, D. Momentum. Namanya fosil ya teman-teman. Rangka manusia, rangka hewan gitu, itu namanya fosil. 49. Tokoh penyebar agama Islam di Jawa Barat adalah, ayo apa? Nah, saya memilih ini ya, Syarif Hidayatullah. Ini di Banten juga. Nah, nomor terakhir, berikut ini manfaat kegiatan ekspor. Nah, ini tentunya kegiatan ekspor itu yang memperluas lapangan kerja. Oke, teman-teman semuanya, kami memastikan setiap soal itu sudah ada kunci jawaban. Ya. Teman-teman, maka terima kasih sudah men-share, men-subscribe channel ini yang insya Allah akan sangat bermanfaat. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Bang Soal. Oke, teman-teman semuanya, ada permintaan untuk membahas soal ujian sekolah mata pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan kelas 6. Nah, teman-teman semuanya, ini saya dapatkan dari sahabat saya atau yang mengirim. Mungkin dia cari dari online ya teman-teman semuanya. Tapi semoga bermanfaat sharing ini. Pastikan subscribe channel ini agar terus mendapatkan update informasi dari kami. Dan tentunya disclaimer atau kami tidak menyatakan bahwa ini adalah soal yang akan muncul pada ujian sekolah di sekolahnya masing-masing ya teman-teman. Ini sebagai tambahan referensi atau latihan untuk teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan apakah soal ini akan muncul di latihan soal, belum tentu ya teman-teman, karena beberapa sekolah atau sekolah yang ada di kita ya tentunya terus memperbaharui, tapi minimal ini sudah ada gambaran sebagai latihan soal. Oke teman-teman semuanya, kita akan mulai dari soal nomor 1 ya. Sudah subscribe kan teman-teman? Share juga ke teman-teman yang lain ya. Oke, soal nomor 1. Tujuan nasional bangsa Indonesia dalam keikutsertaannya mewujudkan perdamaian dunia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Ya, jawaban yang betul adalah D keempat. Mohon maaf jika sambil batuk teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jabatan yang memegang tanggung jawab sebagai pimpinan konsulat adalah A. Atase, B. Konsul, C. Duta Besar, D. Menteri Luar Negeri. Ini jawaban yang saya dapat adalah konsul. Kita lanjut ke soal nomor 3.
Organisasi PBB yang berperan dalam menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda adalah A. UNICEF, B. UNESCO, C. UNHCR, D. UNCI. Yang kami dapat soal kunci jawabannya adalah UNCI. Yang nomor 4. Pemrakarsa berdirinya PBB yang merupakan Presiden Amerika Serikat adalah A. Winston Churchill, B. Theodore Roosevelt, C. Jimmy Carter, D. John F. Kennedy. Yang kami dapat adalah Theodore Roosevelt ya teman-teman. Ya, saya beri warna merah supaya teman-teman ingat nih pemrakarsa berdirinya PBB, atau nanti juga ada ya ini ASEAN. Di sini nomor 5, tokoh-tokoh tersebut berperan dalam terbentuknya A. ASEAN, B. Gerakan Non-Blok, C. Konferensi Asia Afrika, dan D. PBB. Di sini ada Nehru, ada Soekarno, ya tentunya ini adalah gerakan non-blok teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pastikan subscribe teman-teman. Nomor 6. Politik luar negeri Indonesia memiliki landasan. Landasan ideal politik luar negeri Indonesia adalah A. Pancasila, B. Undang-Undang 45, C. Deklarasi Bangkok, D. Undang-Undang Nomor 37 tahun 99 tentang hubungan luar negeri. Landasan idealnya tentunya adalah Pancasila. Kita lanjut ke soal nomor 7. Indonesia merupakan salah satu anggota PBB yang memiliki peran aktif. Salah satu peran Indonesia dalam PBB adalah A. Mengirimkan pasukan perdamaian untuk turun aktif menciptakan perdamaian dunia, B. Menyelenggarakan KTT ASEAN, C. Melaksanakan kerjasama dengan fakta pertahanan dengan negara lain dalam D. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Nah, Indonesia di PBB adalah mengirimkan pasukan perdamaian. Oke teman-teman, ini juga beserta kunci jawaban ya. Jadi teman-teman gak usah takut, di bawah ada kunci jawaban. Tapi yang paling penting tentunya cross check lagi ke bukunya teman-teman semuanya. Oke, nomor 8. Berikut ini peran PBB dalam membantu perjuangan Indonesia adalah A. Turut mendesak Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia, B. Membantu Indonesia dalam mengusir penjajah Jepang, C. Mendesak Jepang agar menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia, D. Menyumbangkan senjata kepada pasukan Indonesia untuk melawan penjajah. Peran PBB adalah turut mendesak agar Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 9. Konferensi Asia Afrika telah menghasilkan beberapa kesepakatan. 10 prinsip pokok yang dihasilkan KAA dinamakan A. Deklarasi Bangkok, B. Piagam Jakarta, C. Dasar-Sila Bandung, D. Piagam Kolombo. Ya tentunya Dasar-Sila Bandung ya, ini 10 Dasar-Sila Bandung. Kita lanjut ke soal nomor 10. UNESCO merupakan badan khusus PBB yang menangani masalah A. Kesehatan dunia, B. Pangan dunia. Kalau kesehatan dunia WHO, pangan dunia FAO, buruh sedunia ILO, D. Pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya. Maka jawabannya adalah ini teman-teman. Kalau buruh ILO, International Labour. Oke, nomor 11. Tujuan berdirinya organisasi non-blok adalah A. Mengurangi pengaruh blok barat dan blok timur, B. Menghindari persaingan antar blok, C. Membantu negara yang baru merdeka agar memihak salah satu blok, D. Berusaha membendung pengaruh buruk baik dari blok barat dan blok timur. Nah teman-teman, jawaban yang kami dapat adalah D. Berusaha. Yang berikutnya adalah nomor 12. Kerjasama di kawasan Asia Pasifik yang fokus pada bidang ekonomi adalah A. ASEAN, B. APEC, C. PBB, D. OPEC. Jawaban kami dapat adalah APEC teman-teman. Kenapa APEC? Ayo, ASEAN Pacific Economic. Nah itu ya. Nomor 13. Tokoh perumus tujuan politik luar negeri Indonesia adalah, tokoh perumusnya A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Adam Malik, D. Ahmad Subarjo. Jawaban yang kami dapat nomor 13 ini adalah Muhammad Hatta. Nah, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 14. ILO adalah organisasi PBB yang menangani masalah A. Pangan, B. Buruh, C. Kesehatan, D. Pendidikan. Saya ingatkan lagi, kalau pangan itu
FAO, Food Agricultural Organization. Nah, kalau buruh itu adalah ILO, International Labor itu buruh itu organization. Jadi jawabannya adalah B, teman-teman semuanya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Wakil dari Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika adalah A. Adam Malik, B. Muhammad Hatta, C. Ali Sastro Amijoyo, D. Arif Syarifuddin. Jawaban yang kami dapat adalah Ali Sastro Amijoyo. Kita lanjut ke soal nomor 16. Berikut ini tokoh dari Peru yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB adalah A. Antonio Guterres, B. Trigilai, C. Xavier Pérez de Sousa, D. Dorkut Waldheim. Nah, jawaban yang kami dapat adalah Pierre Pérez. Kita lanjut ke soal nomor 17. Jawaharlal Nehru A. merupakan salah satu tokoh pemrakarsa terbentuknya A. ASEAN, B. PBB, C. Gerakan Non-Blok, D. Konferensi Asia Afrika. Yang saya tahu adalah Gerakan Non-Blok, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 18. Wakil dari Indonesia dalam Konferensi Kolombo adalah A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Ali Sastro Amijoyo, D. Ruslan Abdul Ghani. Nomor 18 ya, masih Ali Sastro Amijoyo. Jadi beliau adalah wakil-wakil. Kita lanjut soal nomor 19. Di bawah ini kewajiban utama yang harus dilaksanakan oleh seorang pelajar adalah. Nah, kalau seorang pelajar berarti A. membantu orang tua, B. menghormati orang tua, C. rajin belajar, atau D. mengerjakan tugas. Maka kewajiban utamanya adalah rajin belajar. Oke, teman-teman semuanya, kita akan lanjut ke soal nomor 20. Berikut ini adalah perilaku yang menunjukkan contoh hidup rukun. Nah, ini contoh hidup rukun, teman-teman. A. datang terlambat lalu dimarahi guru, B. mengembalikan buku teman, C. kerja bakti membersihkan lingkungan, D. berkata jujur apa adanya. Ini terkait hidup rukun, maka gambarannya adalah saling membantu, yaitu kerja bakti. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Pernyataan ya berikut yang menunjukkan penerapan musyawarah dalam lingkungan keluarga adalah A. anak-anak sedang membantu ibu membersihkan rumah, B. adik mengerjakan PR-nya sendiri, C. bu guru menasihati Anton karena datang terlambat, D. ayah menerima usul dari kami untuk liburan ke rumah nenek. Nah, musyawarah itu kan ada yang berkata, ada yang memberikan usulan, nanti setelah itu dimusyawarahkan lalu muncullah mufakat. Maka jawabannya adalah kami memilih D. Ya, teman-teman semuanya, kita lanjut ke soal nomor 22. Indonesia memiliki aneka peninggalan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki A. sumber daya alam yang melimpah, B. kebudayaan yang tinggi, C. kelebihan, D. warisan dari nenek moyang. Jawabannya karena budaya, maka jawabannya adalah peninggalan budaya, ya kebudayaan yang tinggi. Oke, nomor 23. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari buku Sutasoma karya A. Empu Prapanca, B. Empu Tantular, C. Empu Sedah, D. Empu Gandring. Yang saya ketahui dulu waktu SD adalah Empu Tantular. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 24. Namun sebelumnya ya, share ya ke teman-teman apabila ada punya adik, punya kakak yang kelas 6, share ya. Lanjut ke soal nomor 24. Rumah adat seperti pada gambar di atas ini nih berasal dari daerah A. Kalimantan Barat, B. Sumatera Barat, C. Sumatera Selatan, D. Sulawesi Selatan. Kami memilih Sumatera Barat ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 25. Alasan manusia merupakan makhluk Tuhan yang tinggi derajatnya jika dibanding makhluk lainnya adalah A. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani, B. Manusia diberi akal pikir dan akal budi, C. Manusia diberi kehidupan dan penghidupan, D. Manusia diberi tugas untuk mengolah sumber daya alam. Nah, tentunya perbedaannya adalah A ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 26. Kita terburu-buru ya, teman-teman.
Soal nomor 26. Pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Dalam sistem NKRI, pelimpahan tersebut dinamakan asas: A. Desentralisasi, B. Dekonsentrasi, C. Sentralisasi, D. Daerah otonom. Namanya yang mengembalikan ke ke pemerintahan daerah ya, namanya desentralisasi. Oke, soal nomor 27. Dalam perkembangannya, UUD 45 telah mengalami perubahan atau disebut amandemen Undang-Undang 1945 yang dilakukannya sebanyak 4 kali. Amandemen Undang-Undang 1945 telah merubah struktur lembaga negara di Indonesia. Berdasarkan amandemen Undang-Undang 1945, lembaga negara yang dibubarkan adalah A. DPD masih ada, B. DPR, C. DPA. Nah, ini yang sudah tidak ada ya, DPA. Kalau MA itu masih ada. Nomor 28. Tindakan berikut ini yang adalah contoh gangguan yang datangnya dari dalam negeri yang dapat memecah belah NKRI adalah: A. Pelanggaran wilayah oleh negara tetangga, B. Ancaman dari negara lain yang mengganggu pertahanan negara, C. Gerakan separatis OPM, D. Aksi spionase dari atau mata-mata dari negara lain. Nah, ini kalau dari dalam berarti ya OPM ya teman-teman. Kita beri warna 4. Kita lanjut ke soal nomor 29. Teman-teman, saya izin minum dulu ya. Kita lanjut ke soal nomor 29. Tindakan berikut yang menunjukkan perilaku pelajar dalam rangka menjaga keutuhan NKRI adalah: A. Mematuhi tata tertib sekolah, B. Ikut bergabung dalam organisasi kemasyarakatan, C. Mengikuti pelatihan militer bersama TNI, D. Tidak terlibat dalam aksi tawuran pelajar. Tentunya tidak terlibat dalam aksi tawuran pelajar. Kita lanjut ke soal nomor 30. Indonesia sangat menentang segala bentuk penjajahan karena penjajahan tidak sesuai dengan A. Harkat dan martabat manusia, B. Tujuan dan cita-cita bangsa, C. Nilai-nilai moral dan kemanusiaan, D. Pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini ada dalam undang-undang pembukaan. Kita lanjut ke soal nomor 31. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki harga diri. Contoh perilaku memiliki harga diri adalah: A. Bekerja keras, B. Tidak suka dengan kesuksesan orang lain, C. Bangga dengan prestasi yang dicapai, D. Menganggap orang lain rendah. Memiliki harga diri itu ya bekerja keras, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 32. Pada hari Minggu, di desa tempat Andi tinggal sedang diadakan kerja bakti. Sikap Andi sebaiknya: A. Bersembunyi di rumah, B. Pura-pura ke rumah temannya, pergi ke rumah temannya, C. Pura-pura tidak tahu, D. Ikut kerja bakti. Jawaban yang betul tentunya adalah ikut kerja bakti. Kita lanjut ke soal nomor 33. Manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, kita wajib: A. Mendahulukan hak daripada kewajiban, B. Tidak membeda-bedakan antara hak dan kewajiban, C. Mengutamakan kewajiban tanpa menuntut hak, D. Menunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jawabannya adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kita lanjut ke soal nomor 34. Namun, pastikan subscribe channel ini, teman. Oke, nomor 34. Menjaga kehormatan merupakan kewajiban bagi setiap orang. Contoh orang yang menunjukkan perilaku menjaga kehormatan diri adalah: A. Menghormati hak orang lain, B. Memilih teman-teman dalam pergaulan, C. Menjauhi teman yang tidak sepaham dalam pemikiran, D. Selalu menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Nah, menjaga kehormatan diri adalah tentunya menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Oke, kita lanjut ke soal nomor 35. Di bawah ini merupakan hal yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme adalah: A. Adanya kesamaan cara pandang, B. Adanya perbedaan pola pikir, C. Adanya perbedaan pandangan, D. Adanya perasaan senasib. Jawabannya adalah D ya, adanya perasaan senasib. Dulu dijajah Indonesia itu sehingga muncullah rasa nasionalisme dan berkumpullah seluruh rakyat Indonesia karena adanya senasib. Oke, kita lanjut ke soal nomor 36. SD Tunas Bangsa akan membangun musola. Pihak yang diajak musyawarah untuk menyelesaikan masalah pembangunan tersebut adalah: A. Guru, komite, dan wali murid, B. Kepala desa, guru, dan kepala sekolah,
C. Guru, murid, dan perangkat sekolah. D. Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Tentunya yang diajak di lingkungan warga sekolah adalah guru, komite, dan wali murid. Nah, karena ini adalah warga sekolah. Kita lanjut ke soal nomor 37. Fajar telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA. Dia tidak memiliki biaya untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, sehingga ia memilih untuk mempelajari tentang mesin sepeda motor. Fajar dapat mengikuti pelatihan bidang tersebut melalui A. BKIA, C. B. BLKIA, D. C. BLK, D. BLK, B. BK, BVLK. Nah, jawaban yang betul adalah BLK, teman-teman. Nomor 38. Pernyataan berikut ini yang menunjukkan bentuk perwujudan sikap tanggung jawab terhadap hasil musyawarah di lingkungan masyarakat adalah A. Budi menolong temannya yang kesulitan mengerjakan tugas. B. Tamu yang menginap harap lapor pada ketua RT. C. Mengizinkan warga begadang hingga larut malam. C. Pak Joko ikut menjaga lingkungan. Nah, kalau tanggung jawab hasil musyawarah ya Pak Joko menjaga lingkungan, misalnya dia jadi ronda, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 39. Hal-hal di bawah ini yang menjadi latar belakang terjadinya bekerja sama ASEAN adalah A. Mitra dagang, B. Sama-sama sedang berkembang, C. Negara ASEAN tidak memiliki hasil alam, D. Kebutuhan masing negara yang tidak sama. Jawabannya adalah sama-sama sedang berkembang. Oke, lanjut ke soal nomor 40. Membubarkan partai politik dan menyelesaikan sengketa pemilu adalah tugas A. Mahkamah Agung, C. B. MPR, C. Mahkamah Konstitusi, dan D. Komisi Yudisial. Sengketa pemilu itu di Mahkamah Konstitusi, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 41. Pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh A. KPU, B. KPK, A. KPI, B. KPU, C. KPK, dan D. Yudisial. Ya, KPU tentunya ya, Komisi Pemilihan Umum. Nomor 42, kita masih ada sekitar 8 soal lagi, teman-teman. Kita fokus ya, nomor 42. Dalam pemerintahan dikenal 3 istilah kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Wewenang pemerintah di bidang eksekutif adalah A. Mengajukan undang-undang kepada DPR, B. Mengangkat dan memberhentikan menteri, C. Mengangkat duta dan konsul, D. Menyatakan perang dengan mendapat persetujuan dari DPR. Ya, tentunya adalah eksekutif ini yang mengangkat dan memberhentikan menteri misalnya. Kita lanjut ke soal nomor 43. Lembaga yang mengawasi pelaksanaan undang-undang adalah A. Eksekutif, B. Legislatif, C. Yudikatif, D. Eksaminatif. Nah, tentunya yang mengawasi undang-undang adalah legislatif, yang melaksanakan undang-undang adalah eksekutif ya. Kalau yudikatif yang bidang yang menghukum atau menilai. Nomor 44. Salah satu contoh menjaga keutuhan NKRI adalah dengan menjaga dan mempertahankan alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa tersebut adalah A. Undang-undang, B. Perpu, C. Perpres, D. Pancasila. Tentunya adalah alat pemersatu bangsa adalah Pancasila. Kita lanjut ke soal nomor 45. Manusia memiliki perbedaan watak dan sifat, namun sebagai pribadi manusia memiliki kesamaan, yaitu A. Ingin dihormati dan dihargai, B. Ingin menghargai diri sendiri, C. Ingin disukai orang lain, atau ingin dipandang oleh orang lain. Tentunya jawabannya adalah A, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 46. Salah satu tokoh pendiri ASEAN yang berasal dari Singapura adalah A. Narcisco Ramos, C. S. Rajaratnam, T. Tanat Khoman, D. Tun Abdul Razak. Kalau Tun Abdul Razak itu dari Malaysia. Lanjut ke soal nomor 47. Pemilu merupakan salah satu syarat terbentuknya pemerintahan yang A. Adil, B. Bersih, C. Terbuka, D. Demokratis. Tentunya pemilu itu adalah sistem demokratis, maka sistemnya demokrasi, hasilnya demokratis. Kita lanjut ke soal nomor 48. Proses pemilihan ketua kelas dilakukan dengan musyawarah. Hal ini mencerminkan sila Pancasila yang disimbolkan dengan A. Rantai emas, B. Pohon beringin, C. Kepala banteng, D. Padi dan kapas. Jawaban dari permusyawaratan perwakilan itu ya kepala banteng. Kita lanjut ke soal nomor 49. Kerjasama bilateral dengan Filipina adalah dengan dibangunnya A. Industri tembaga, B. Pabrik pupuk urea, C. Proyek Abu Soda, D. Pabrik bahan kimia. Ya.
Jawaban yang didapat adalah industri tembaga. Oke, teman-teman, ini adalah soal terakhir dari channel Bang Soal terkait latihan soal PKN. Salah satu contoh persoalan yang sedang diperjuangkan oleh setiap negara sebagai akibat dari globalisasi dalam bidang politik adalah A. Terorisme, B. Senjata nuklir, C. Demokrasi, D. Komunisme. Ini jawabannya adalah ini. Jadi inilah teman-teman sudah selesai ya. Namun pastikan ya teman-teman subscribe channel ini dan tentunya pelajari juga, dicek, di cross check agar teman-teman yakin, agar teman-teman paham apa dari jawaban dari soal-soal yang kami sampaikan. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.